Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran kita masih membahas kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hukum ziarah kubur yang terbagi menjadi tiga. Ada yang boleh atau disyariatkan, yang bid'ah, dan ada yang syirik. Di pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan membahas tentang sihir. Secara bahasa, sihir adalah ma khufiya wa latufa sababuh. Sihir secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Sedangkan secara istilah, sihir adalah ruqa wa azaimu wa ta'awidhu wa adwiyatun wa aqaqiru tu'athiru 'ala al-qalbi wal badani biiznillah. Secara istilah, sihir adalah ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, doa-doa perlindungan, obat-obatan, atau resep-resep yang bisa mempengaruhi hati dan badan dengan izin Allah. Jadi, sihir adalah ruqyah-ruqyah, mantra-mantra, doa-doa perlindungan, obat-obatan, atau resep-resep yang bisa berpengaruh pada hati atau badan dengan izin Allah. Sihir terbagi menjadi dua. Yang pertama, sihir yang merupakan syirkun akbar, syirik akbar atau syirik besar, yaitu sihir yang wahwa alladhi yakunu biwasitatil jinni wasyayatin ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim wa yasjud lahum liyusallitahum 'alal mashur. Sihir yang hukumnya syirik akbar atau syirik besar adalah sihir yang dilakukan dengan perantara jin, para setan-setan, yang mana pelakunya beribadah kepada jin dan setan tersebut, juga mendekatkan diri kepada mereka, bersujud kepada mereka, agar jin dan setan-setan tersebut bisa memiliki kekuasaan terhadap orang yang disihir. Jadi itulah syirik atau sihir yang hukumnya syirik besar, yaitu sihir yang dilakukan melalui perantara jin dan setan yang mereka ibadahi, mendekatkan diri kepada mereka, bersujud kepada mereka agar para jin dan setan tersebut bisa menguasai atau melakukan apa saja terhadap orang yang disihir. Kemudian sihir yang kedua merupakan sihir yang fiskun wa udwan, merupakan kefasikan dan udwan, permusuhan atau melampaui batas, yaitu sihir wa huwa alladhi yakunu biwasitatil adwiyati wal aqaqiri wa nahwiha. Sihir yang fasid atau yang melampaui batas dan tidak sampai jatuh kepada syirik akbar adalah sihir yang dilakukan melalui perantara obat-obatan atau resep-resep tertentu dan sejenisnya. Contohnya seperti wa min dzalika aidan khiffatul yadi wat tala'ubi 'alal ayun. Termasuk di antaranya adalah trik kecepatan tangan atau melampaui atau mengelabui mata atau yang biasa disebut dengan sulap. Jadi itulah pembagian sihir yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirik akbar, yaitu sihir yang dilakukan melalui perantara jin dan setan-setan, beribadah kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, bersujud kepada mereka agar para jin dan setan tersebut bisa melakukan apa saja terhadap orang yang disihir. Dan sihir yang kedua merupakan sihir yang fisik, yang fasid, dan tidak sampai derajat syirik akbar, yaitu sihir yang dilakukan melalui obat-obatan atau resep-resep
atau tipu muslihat, kecepatan tangan dan mengelabui mata atau yang disebut dengan sulap. Kemudian apa hukum sihir? Sihir, in kana sihru minal qismil awal, jika sihirnya itu adalah yang pertama, yaitu yang syirik akbar, yang melalui para jin dan setan, maka hukumnya fahuwa kafirun wa yuqtalu qitla riddah. Maka pelaku sihir yang pertama itu menjadi kafir dan dibunuh karena murtad. Adapun yang kedua, in kana sihru minal qismis sadi, adapun jika sihirnya merupakan sihir yang kedua, yang fasik, la yukaffaru walakinnahu yu'addu fasiqan 'asiyan. Dia tidak kafir, namun dia termasuk orang yang fasik dan pelaku maksiat. Wa yuqtalu min babi da'fil sa'il idza ra'al imamu waliul amr dzalik. Namun bisa saja dibunuh, itu pelaku sihir yang kedua bisa saja dibunuh sebagai uh, sarana untuk mencegah bahayanya apabila aparat atau imam itu menilai tersebut bisa dilakukan. Lalu apa dalil bahwasanya sihir merupakan kekafiran? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Artinya, sedangkan keduanya yaitu malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Faman fa'alahu aw ta'allamu aw radiya bihi kafara wa kharaja minal Islam. Maka barang siapa yang melakukan praktek sihir, terutama sihir yang pertama, aw ta'allamahu atau mempelajarinya, aw radiya bihi atau ridha terhadap sihir, maka dia kafara, menjadi orang kafir, wa kharaja minal Islam, dan keluar dari Islam. Kemudian ada yang disebut dengan an-nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah adalah fakus sihri anil mashur. Sihir adalah melepaskan atau mengobati sihir dari orang yang tersihir. Nushrah itu adalah fakus sihri anil mashur. Melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Nushrah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hillus sihri bisihrim mithlih. Itu melepaskan sihir dengan sihir yang sejenisnya, atau mengobati orang yang tersihir dengan sihir pula. Apa hukumnya? Hukum nusrah yang pertama ini, ia muharramun wa min amali syaitan. Ini termasuk haram dan termasuk perbuatan setan. Itu melepaskan sihir dengan sihir sejenisnya. Kemudian yang kedua, hillus sihri birruqyah wa ta'awudzat asy-syar'iyyah wal adwiyatil mubahah. Yang kedua, yaitu melepaskan sihir dengan ruqyah-ruqyah, dengan doa-doa perlindungan syar'i, dan obat-obat yang diperbolehkan. Maka yang kedua ini hukumnya fahuwa jaizun la syai'a fi. Hukumnya boleh dan tidak apa. Jadi nushrah, yaitu melepaskan sihir dari orang yang tersihir, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya haram dan termasuk perbuatan setan, itu melepaskan sihir dengan sihir semisalnya. Yang kedua, melepaskan sihir dengan ruqyah, doa-doa perlindungan, dan obat-obatan yang diperbolehkan, maka ini hukumnya boleh. Kemudian, at-tablighu anis saharati wat tahdhir minhum. Itu melaporkan para pelaku sihir, karena sihir ini biasanya sembunyi, maka kalau sudah diketahui, maka boleh dilaporkan. Wat tahdhir minhum, memperingatkan orang-orang terhadap mereka. Yajib tablighu anis saharati wa tahdhirun nasi minhum. Wajib melaporkan para penyihir dan memperingatkan orang-orang dari mereka. Di anna dzalika min inkaril munkar wan nushi lil muslimin. Karena melaporkan para tukang sihir dan memperingatkan manusia dari mereka termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk nahi munkar dan juga nasihat bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana kita mengetahui atau ciri-ciri penyihir?
Jadi tanda-tanda yang dengannya kita bisa mengenal atau mengetahui seorang penyihir. Idza wajadta 'alamatan wahidatan min hadhil 'alamat fi ahadil mu'alijin fahuwa sahirun bila adna syak. Jadi apabila kamu menemukan salah satu tanda dari tanda-tanda berikut ini dari seorang yang mengaku misalkan paranormal atau orang sakti atau tabib, maka ini adalah orang penyihir apabila ada tanda-tanda berikut ini. Di antaranya yang pertama, yas'alul maridha an ismihi wasmi ummihi. Apabila ia menanyakan kepada pasien atau orang sakit, menanyakan nama dan nama ibunya. Menanyakan nama dirinya dan nama ibunya. Yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil marid. Taubun, shimagun, qamisun, aba'ah. Ia mengambil salah satu dari bekas-bekas orang yang sakit atau pasien. Seperti misalkan meminta pakaian, meminta tutup kepala, meminta kemeja atau jubah, meminta abaya dan sebagainya. Jadi meminta atau mengambil bekas orang yang sakit atau pasiennya. Yang ketiga, kitabatut thalasim. Menulis rumus-rumus, mantra-mantra, huruf-huruf yang tidak jelas. Seperti yang kita lihat kalau huruf-huruf Arab yang tidak ada maknanya atau yang tidak jelas. Kemudian yang keempat, tilawatul azaim wa thalasim ghair mafhumah. Membacakan mantra-mantra atau kode-kode, rumus-rumus yang tidak bisa difahami, yang sulit difahami. Kemudian yang kelima, ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyanah liyadbahah. Terkadang seorang penyihir meminta seekor hewan dengan kriteria tertentu, misalkan meminta ayam cemani atau ayam hitam yang serba hitam, kemudian untuk dia sembelih, wala yadhkuru smallahi alaih, dan dia tidak membaca nama Allah ketika menyembelihnya, wa rubbama lattaha bidamihi amakinal alam minal marid, atau kadang-kadang ia mengolesi tempat bagian yang sakit dengan darah sembelihan tersebut, aw yarmi bihi fi makani qarb, atau melemparkan sembelihan tersebut di tempat tertentu atau tempat yang diyakini sebagai tempat yang sihir. Kemudian yang keenam, di antara tanda orang-orang penyihir adalah i'ta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'atin bidakhiliha hurufun aw arqam. Memberikan kepada pasien sebuah hijab atau jimat ya dalam sebuah kertas, di dalamnya ada segi empat atau huruf-huruf atau nomor-nomor yang berisi kode-kode tertentu yang tidak jelas. Atau termasuk juga tanda penyihir yang ketujuh adalah yutamtimu bikalamin ghair mafhum. Berbicara atau berucap atau berkata-kata dengan perkataan atau ucapan yang tidak bisa dipahami. Ya, jambi-jambi seperti itu. Kemudian yang kedelapan, yu'til maridi awraqan yahriquha wa yatabakharu biha. Memberikan kepada orang yang sakit kertas-kertas yang ia bakar, kemudian yang asapnya ia pakai. Seperti kalau di kita kemenyan. Kemudian yang kesembilan, termasuk juga tanda penyihir adalah yu'til marid asya'a yadfanuha fil ard. Penyihir memberikan kepada pasien atau orang yang sakit sesuatu yang harus ia kuburkan di tanah. Jadi itulah beberapa di antara tanda atau ciri-ciri penyihir. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan penjagaan agar kita terhindar dari sihir. Demikian pembahasan tentang sihir dengan sedikit rinciannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari para penyihir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.